Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Biasa, dipilih kartumu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena lagi musim pancaroba nih, jadi harus benar-benar jaga kesehatan dan jaga imun tubuh kalian. Hari ini aku pengen bikin temanya itu tentang mencintai. Aku akan bikin temanya itu bagaimana seberapa besar rasa sayang, rasa cinta dan sayangnya dia kepadamu, dan apakah dia betul tulus mencintaimu. Teman-teman boleh bayangkan dia yang saat ini kalian sedang dekat, atau kalian sedang berkomitmen, atau mungkin dianya juga bisa kita bilang itu suamimu atau istrimu. Pokoknya dia itu siapapun dia, teman-teman boleh bayangkan. Kalaupun dianya teman-teman lebih dari dua, silakan. Tapi teman-teman bayangkan dulu, si A saya ambil nomor sekian, si B saya ambil nomor sekian. Itu teman-teman. Dan semoga juga readingan teman-teman readingan ini bisa sedikit besarnya menunjukkan atau membuat kita merasa yakin untuk mengambil sebuah keputusan dalam langkah ke depannya. Misalnya teman-teman sekarang masih dekat sama dia, masih jadian sama dia, jadi teman-teman bisa yakin untuk langkah-langkah apa aja yang harus teman-teman ambil. Tapi sebelum aku kocok kartu aku, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Aku selalu bersyukur dan selalu berterima kasih sama semua teman-teman subscriber. Mau teman-teman subscriber baru, mau teman-teman yang sudah lama support aku juga gitu kan. Pokoknya dimanapun kalian berada, selalu sehat, selalu murah rezeki, dan selalu berbahagia. Amin. Tapi satu lagi, jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Oke, sebentar ya, aku kocok kartu aku. Ini dia kartunya. Aku akan kocok kartu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jatuh. Ada yang jatuh. Nggak apa-apa ya. Oke. Aku sedikit tebar dulu dan aku akan mulai fokuskan dari nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa besar rasa cinta dan sayangnya dia kepadamu, dan apakah dia benar-benar tulus mencintaimu. Oke, aku akan ambil dulu di nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, aku tandain dulu nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, monggo teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dari nomor 1 dulu. Seberapa besar sih dia tulus saya mencintaimu? Dari cara dia berbicara, dari cara dia bersikap. Jujur di kartu aku dia dewasa sekali ya. Bahkan dari gambaran kartu aku seperti kayak menunjukkan sosok dia ini itu sosok dimana dia itu selalu menjadi selalu menjadi tempat curhat orang lain, tempat curhat teman-temannya, tempat curhat mungkin bisa jadi keluarganya atau dirimu sendiri gitu kan.
aku seneng sih dengan karakternya dia, dewasa, cool, udah gitu apa ya, charming, mempesona, bisa memberikan solusi. Tapi sayang di balik segala sikap sikap dan sifatnya yang menurut kartu aku bagus, ternyata dia masih menyimpan sesuatu hal yang kurang enak untuk pasangannya sendiri. Karena apa? Karena dia sebenarnya belum terbuka dengan pasangannya, dan dia sendiri juga masih penuh rekayasa tentang perasaannya dia terhadap pasangannya. Kalau dari kartu ini aku lihat, apakah dia menunjukkan rasa sayang? Alhamdulillah, rasa sayang, rasa cintanya ada sama dirimu, walaupun tidak sebesar yang dia bilang, dan walaupun tidak sebesar yang walaupun tidak terlalu tulus yang aku lihat. Karena apa? Karena dia di luar sana nakal. Nakalnya diartikan gini teman-teman, nakal jangan diartikan dengan sesuatu hal konotasi yang jelek ya, tapi lebih kecenderungan ke arah banyak hal-hal yang dia lakukan itu tidak mencerminkan saat orang lain curhat dengan dia. Contoh misalnya, aku curhat sama dia, aduh aku sebel deh nih, cowok aku atau pacar aku nggak masang togel mulu atau main ini mulu. Dia memberikan sesuatu hal yang bijak, udahlah lo ingetin harus gini harus gini. Tapi kenyataannya apa? Ternyata dia juga main togel juga gitu loh. Jadi gimana ya, ya memang sih kalau aku lihat dari karakteristiknya sih oke ya gitu, oke gitu. Tapi ya ini kartu nomor 2 ini nih menunjukkan sebuah rekayasa, sebuah tindakan. Jadi ya memang masih banyak sesuatu hal yang dia tutupin dan dia belum terbuka gitu loh. Dan ibarat kata banyak banyak gini, jangan banyak pasangannya, kayak kesannya banyak ya, bahkan pasangannya dia sendiri pun dia nggak tahu, belum tahu tuh latar belakangnya seperti apa, bahasa kasarnya tuh bibit bobot bebetnya seperti apa gitu kan. Dia selalu bilang udah sih sabar aja gitu kan ya, karena memang aku lihat dari bibit bobot bebetnya negatif gitu kan. Ya bener sih, semua orang kita punya masa lalu, punya kehidupan di masa lalu yang kurang enak ya gitu. Di sini kita tidak membicarakan sesuatu hal yang masa lalunya, yang mau dia masa lalunya seperti apa ya, ibarat kata biarkanlah ya, namanya manusia kita punya masa lalu. Tapi di sini aku tangkap adalah jadi kayak kesannya munafik gitu loh. Jadi ya, alhamdulillah memang dia sayang, dia cinta sama kamu, ada perasaan itu, tapi tidak seperti yang selalu dia utarakan. Dan dia terlalu, ibarat kata dia juga terlalu bodoh untuk mempermainkan perasaannya dia sendiri, yang pada akhirnya nanti dia akan kejebak sendiri. Aku lihat ya, kejebaknya apa sih Mbak Pit? Kejebaknya dalam sesuatu hal yang dia meyakini dirinya dia tidak 100% bisa tulus mencintaimu, tapi ternyata akan berbalik, malah dia yang akan merasa tidak bisa lepas dari kamu nih guys, dari teman-teman nih yang milih nomor 1, dari kamu dia tidak bisa lepas. Bahkan istilah kasarnya nih, kalau aku lihat dari kartu aku, dari dianya sendiri juga yang menunjukkan sesuatu hal yang nanti dia benar-benar butuh kamu. Cuma memang aku lihat saat ini terlalu penuh rekayasa. Bahkan di balik sebuah rekayasanya dia, atau di balik sesuatu hal yang dia tidak pernah ceritakan sama kamu, itu sebenarnya membuat dia itu adalah bumerang buat dirinya dia sendiri. Karena apa? Karena suatu hari nanti kalau kamu akan tahu gitu kan, pasti itu akan menyakitkan buat kamu. Dan aku yakin kok dari gambar kartu aku, suatu hari nanti kamu akan mengambil sebuah keputusan yang mungkin dia tidak sangka-sangka. Karena yang dia rasakan itu adalah kamu itu tipe perempuan atau tipe sosok laki-laki yang percaya sama pasangannya gitu loh. Kamu tuh tipe orang yang percaya sama pasangannya, apapun yang dia lakukan kamu percaya gitu. Cuma aku memang sedikit melihatnya, memang ini cukup dia pintar sekali menutupi siapa dia gitu loh, sampai membuat kamu bisa kelepek-kelepek sama dia, dan bahkan sampai membuat kamu bisa ya jatuh cinta beneran sama dia gitu ya. Walaupun rasa sayang dia ada sama kamu, rasa cinta dia ada sama kamu, tapi tidak seperti pengorbanan yang kamu sudah lakukan ke dia. Dan akan ada satu hal di mana mungkin kamu akan tahu semuanya tentang hal itu, dan dari situ kamu akan bersikap untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam sebuah keputusan tersebut yang aku lihat dari gambar kartu aku ya, keputusan tersebut itu tuh seperti kayak contohnya pada akhirnya kamu bisa mundur dari dia. Karena alasannya adalah ketidaktransparannya dia, ditambah juga aku lihat dari kartu aku ternyata banyak
apa ya, tindakan negatif dari dia yang bahkan mungkin sampai saat ini kalian berdua jalanin itu masih ada. Nah, kira-kira nih Mbak Pit, apa sih yang harus dilakukan untuk teman-teman yang pilih nomor 1 nih? Aku akan ambil 2 kartu ya. Kalau yang pertama aku lihat di sini, emang jatuhnya hubungan kalian pada akhirnya menggantung. Menggantung itu adalah posisi dimana kamu kayak ngerasa aku harus bersikap, aku harus ngambil keputusan gitu loh. Karena yang aku takutkan adalah kehidupan kedepannya itu menyakiti dirimu sendiri gitu loh. Kamu tuh berpikirnya seperti itu. Jadi kayak mumpung aku belum nikah nih, ibarat kata kayak gitu, aku belum mengambil sebuah keputusan untuk serius, walaupun di hadapan keluargaku setuju sama dia karena kedewasaannya dia gitu kan. Tapi ternyata aku yang menjalaninya, aku sakit gitu. Maksudnya sakit hati, bukan sakit tanda kutip ya, sakit gitu loh. Jadi ya aku akan mengambil keputusan. Nah, di dalam proses kamu mengambil keputusan dan posisi kamu juga seperti orang digantung, maksudnya posisi kalian gantung, itu kamu ketemu dengan seseorang. Dari pertemuan kamu dengan seseorang itu, kamu tidak menyangka kalau misalnya kamu siap mengambil keputusan, bukan karena orang itu, tapi karena kesiapan kamu untuk mengambil keputusan dan orang itu datang gitu loh. Nah, pas banget orang itu datang, kamu sudah siap gitu. Nah, jadinya pada saat kamu sudah siap mengambil keputusan, aku lihat kamu ninggalin dia. Dan di situ dianya itu drop banget. Drop, kayak ngerasa gila ya, malah jadi bumerang buat gue sendiri nih gitu kan. Kenapa nggak dari dulu gue jujur, dan kenapa gue tidak meninggalkan hal-hal itu dari sekarang gitu loh. Jadi kalau aku lihat seperti itu gitu kan. Bahkan ya memang kartu yang tadi nomor 2 itu memang jelek ya, maksudnya kartu yang di tengah tadi itu memang jelek gitu kalau teman-teman bisa baca ya. Cuma kan aku tidak mau teman-teman baca karena memang ada kata-kata yang menurut aku kurang enak lah ya gitu. Jadi di balik sebuah rekayasanya dia itu adalah bumerang buat dia ya. Pada akhirnya kamu bisa mengambil keputusan untuk pergi dari dia, dan alhamdulillah kamu ketemu dengan seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu dan apa adanya. Jadi ya aku malah melihat nanti kamu ada pilihan lain untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Jadi ya gimana ya, karena kamu ngerasa hubungan ini tidak layak untuk dipertahankan, jadi kamu pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang kamu ambil pun itu kalau aku lihat dari kartu aku ya keputusan yang apa ya, cukup baik ya gitu ya. Walaupun sakit juga ya, kamu mengambil keputusan itu sakit, pasangan kamu yang kemarin itu juga sakit gitu kan. Tapi ya memang mungkin ini jalan yang terbaik, setidaknya bisa memberikan sedikit cambukan dia kalau misalnya dia bisa meninggalkan apa yang dia lakukan saat ini gitu. Yang tadi aku bilang contohnya kayak masang togel atau mungkin minum gitu ya. Kalau minum mungkin nggak banyak orang minum sih, tapi kan kadang minumnya itu diniatin apa dulu ya gitu kan. Nah, jadi ibarat kata sesuatu hal yang negatif, dia bisa menasehati orang lain tapi dia tidak bisa menasehati dirinya dia sendiri, dan dia bisa menutupi sebuah rekayasa tentang dirinya dia gitu. Gimana sih contohnya ya, misalnya dia serigala ya, tapi dia bisa menutupi dirinya dia jadi domba gitu. Jadi di hadapan kamu ya dia domba yang nurut, bisa menjadi pasangan yang baik gitu kan. Tapi ternyata kan terlalu complicated hidupnya ya. Tapi ya alhamdulillah dari kamu mungkin bisa mengambil keputusan dan kamu bisa melihat hal itu ya, pada akhirnya kamu bisa pergi dari dia. Itu sih ya aku lihat dari kartu aku nomor 1. Jadi apakah pasanganmu itu memang mencintaimu? Kalau tulus aku bilang kurang, tapi rasa cinta dan rasa sayang itu ada buat kamu. Itu dia kartu aku nomor 1. Sebentar ya. Nah, sekarang aku akan mulai bacain di nomor 2 ya. Ini aku ambil nomor 2. Wow. Kalau ini sih lucu ya. Kalau teman-teman yang pilih kartu nomor 2, kalau menurut kartu aku ini lucu ya. Awalnya kalian cuma main-main dalam hubungan ini. Bukan main-main pengen saling menyakiti, tidak, tapi main-main karena kalian awalnya tidak punya perasaan apa-apa. Bahkan kondisi kalian itu mungkin teman-teman dikenalin ya atau dijodoh-jodohin ya. Jadi kayak teman-teman berpikir udahlah gue jalanin aja karena nggak tahu ke depannya. Nah, ternyata dalam proses menjalani untuk ke depannya itulah seperti hati kalian itu apa ya, iki piye toh, ini bagaimana sih gitu, kok gue nggak jalaninya kayak nggak enak gitu loh. Sebenarnya aku mau nyebut
sesuatu hal, tapi nggak enak sih gitu kan, takutnya nanti dikira aku promo. Sebenarnya sih nggak, tapi alur ceritanya aku bisa sedikit mengartikan di film tersebut gitu loh. Jadi ya karena mungkin semakin, kalau orang Jawa bilang itu waiting tresno jalaran soko kulino. Nah, karena semakin sering dijalani akhirnya perasaan itu tumbuh. Nah, seperti kasus nomor 2 ini, seperti di kartu nomor 2 ini. Jadi ya awalnya menjalaninya kayak kepaksa gitu kan. Udahlah, daripada gue jomblo, mending gue terima aja nih laki gitu kan, atau gue jalanin aja nih sama nih cewek gitu kan. Ternyata setelah menjalani, melihat karakter satu sama lain, melihat sikapnya dia sama kamu, sikapnya kamu sama dia gitu kan, ternyata kalian sama-sama bisa menilai gitu kan, ternyata hubungan ini tuh layak dipertahankan. Karena apa? Nih di kartu aku, situasi baik, kedamaian, dan penuh dengan harapan baik. Artinya adalah dan keterbukaan. Artinya adalah kalian memiliki niatan yang cukup baik. Kalau aku lihat dari kartu aku, niatan tersebut itu membuat kalian seperti seperti ada masa depan untuk kedepannya, ada niatan baik untuk langkah-langkah apa aja yang harus kamu ambil. Saling terbukanya, bagusnya dia terbuka tentang dia siapa, keluarganya bagaimana, kamu pun juga terbuka dengan kamu siapa dan keluargamu bagaimana. Di balik itu semua, aku lihat dari kartu aku juga, kalian sama-sama memiliki hati yang penuh rasa harap. Kamu berharap sama dia sesuatu hal yang baik untuk langkah ke depannya, dan dia pun berharap kamu bisa menjadi yang terbaik di antara sekian orang yang pernah singgah di hatinya dia. Perasaannya dia juga aku lihat dari kartu aku, sayang sekali sama kamu. Rasa cintanya dia juga ada sama kamu, bahkan aku bilang tulus. Di balik ketulusannya dia, memang yang tadi aku bilang awal untuk menimbulkan rasa itu tuh susah ya, karena memang gimana ya, orang nggak cinta dibikin harus cinta gitu loh, dan harus cintanya itu natural, bukan karena paksaan gitu loh, gimana sih gitu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, pertemuan kalian, komunikasi kalian, ngobrolnya kalian ternyata bisa nyambung. Bahkan insya Allah kedepannya di sini ada tulisannya kembali bersemangat, berita baik ya, walaupun kalian agak-agak sering LDR, walaupun LDR-nya tidak ketemunya sebulan sekali atau tiga bulan sekali, tapi paling tidak 1 bulan itu bisa ditinggal dia dinas kerja ya seminggu 2 kali, seminggu 2 hari, jadi ya sebulan bisa 6 hari gitu. Jadi ibarat kata kadang rasa sayangnya itu timbul juga karena kalian LDR gitu, dan niatannya juga ke depannya baik, karena di kartu aku ada kartu berita baik. Alhamdulillah sih, dari dia punya niatan baik, ketulusannya dia juga punya ketulusannya dia juga memberikan harapan yang baik buat kamu. Memang aku lihat ada gambaran untuk ke arah pernikahan. Coba deh kalau aku lihat tambahan 2 kartu ya, kira-kira ada masalah nggak ya gitu. Alhamdulillah sih kalau aku lihat di sini siap terjun ke tengah masyarakat, dan artinya adalah sudah ada niatan baik gitu kan, tinggal kematangan dan keyakinan aja dalam bertindak, tinggal mental kalian aja gitu untuk berumah tangga. Dan aku juga lihat di sini ada tulisannya komunitas baru, realisasi dari ide yang akan membawa mimpimu jadi nyata. Jadi ya alhamdulillah sih, dengan punya niatan baik untuk hubungan kalian, itu memberikan efek yang efek yang baik juga buat hubungan kalian. Dan bagusnya satu sama lain, kalian sama-sama jujur terhadap pasangan masing-masing dengan segala bentuk masa lalu kalian seperti apa, masa lalu kamu seperti apa, masa lalu dia seperti apa, dan memberikan efek yang baik juga buat kalian ke depannya. Aku lihat bismillahirrahmanirrahim ya, semoga happy ending, karena dari nanti awal pembicaraan kalian itu sudah mengarah ke arah pernikahan. Dan mungkin kalau orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah, mau teman-teman tanah Pasundan juga, mungkin teman-teman yang di Kalimantan, Sulawesi, kadang kan ada kepercayaan kita untuk menghitung tanggal ya untuk hari pernikahan. Nah jadi sebelum mungkin itu terjadi, di kalian tuh udah teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini udah, ayo dong hitung dong kira-kira ketemunya tanggal berapa dan bagaimana gitu. Jadi ya harapan-harapan itu muncul gitu kan. Dari awalnya kalian tidak punya perasaan apa-apa, ya perasaan itu hanya sudahlah jalanin aja, nggak tahu besok ternyata Allah memberikan hati kalian itu
menjadi satu gitu kan, sehingga dalam proses perjalanannya itu keterbukaan kalian, udah gitu cara kalian mengingatkan satu sama lain itu memberikan efek yang sangat luar biasa baik buat hubungan kalian, sehingga dia bisa juga memberikan contoh yang baik dan harapan yang baik untuk langkah-langkah yang akan kalian ambil ke depannya. Alhamdulillah niatan baik itu ada, semoga tahun depan bisa terrealisasi ya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Jadi bagaimana? Dia tulus atau tidak sama kamu? Alhamdulillah tulus. Dan seberapa besar rasa sayang dia dan rasa cinta dia sama kamu? Alhamdulillah besar. Karena apa? Dia punya niatan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan cara adalah keseriusan untuk ke arah pelaminan. Amin. Itu teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Semoga ya sesuai dengan harapan teman-teman dan semoga resonate untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Nah, aku akan ambil sekarang mau nomor 3. Nih ya teman-teman, nomor 3 ya. Sekali lagi, seberapa besar rasa sayang dan cintanya dia kepadamu dan apakah dia benar-benar tulus mencintaimu? Oh. Oke. Kalau nomor berapa nih ya? Nomor 3 sebenarnya intinya, bukan intinya, sedikit besarnya ada hampir kesamaan dengan nomor 2 ya. Cuma nomor 3 ini bedanya itu adalah yang aku tangkap ya, kamu atau dia mencintai kamu di saat kamu ada orang lain. Nah, jadi ya kalau aku bilang jatuhnya kayak cinta segitiga. Jadi aku lihat di sini, kelihatan sekali di kartu aku tuh ada unsur posisi kamu serba salah. Posisi kamu kayak bingung harus bagaimana dan memilih yang mana. Di dalam perjalanannya yang kamu ambil, aku lihat dari kartu aku itu ternyata ada sesuatu hal yang kamu akan menjalaninya itu sedikit ada kebimbangan. Karena kamu ngerasa saya tidak bisa menjalani 2 cinta. Artinya 2 cinta itu ada mungkin kamu ada dekat dengan cowok lain, ditambah si sosok dia ini sedang mendekati kamu juga gitu loh. Dan ternyata si dia ini kekeh nih. Kekehnya karena apa? Karena ada tulisannya cinta buta. Berarti kan rasa sayang dan cintanya dia besar sama kamu. Mungkin rasa cintanya dia sangat besar sama kamu dan punya niatan baik sama kamu gitu loh. Yang mungkin si dia ini tahu kayak apa, kamu dengan cowok kamu atau pasangan kamu itu belum ada greget untuk maju ke pelaminan, makanya dia mau serobot, ibarat kata tuh kayak gitu. Nah, itulah bikin kamu dilema. Yang pada akhirnya kamu menjalani dua-duanya. Dalam kamu menjalani dua-duanya lah, di situ kamu kayak kamu kayak berpikir aku harus kayak gimana gitu loh. Cuma namanya kamu itu tidak bisa menyembunyikan apa yang kamu rasakan, kebongkar lah sama pacar kamu. Kalau ada orang yang mendekati kamu dan kamu merespon dia, disitulah mungkin kamu ada ribut dengan pacar kamu yang pada akhirnya kalian berpisah. Aku lihatnya kayak gitu. Nah, dalam proses perpisahan tersebut ya memang kalian udah tambah deket juga sama dia gitu. Maksudnya kamu udah deket juga sama dia gitu loh. Jadi ya dari hal itulah yang kelihatan banget di kartu aku, dianya itu rela berkorban, dianya itu juga tipe yang humoris, tipe yang antusias saat belajar sesuatu hal baru. Terus udah gitu punten nafsunya tinggi jangan diartikan sesuatu hal negatif, tapi nafsunya tinggi itu diartikan adalah dia mau mengenal kamu lebih dalam, bahkan ibarat kata bebet kamu itu dia pengen kenal. Terus udah gitu dia juga memberikan wawasan yang baik buat kamu. Ibarat kata hubungan kalian itu tidak seperti hubungan anak kecil gitu loh, tapi hubungan yang kedewasaan, tapi dewasanya itu adalah untuk meraih masa depan yang ada. Yang pada akhirnya mungkin kamu berpisah dengan pasangan kamu, maksudnya pacar kamu yang pertama itu, ya kamu akhirnya memilih dia. Sebenarnya sih di sini aku tidak bilang cinta segitiga atau sebuah perselingkuhan ya. Cuma gini loh, dalam perjalanannya juga saat kamu didekati sama dia ini gitu kan, ternyata kamu itu sudah menyimpan sesuatu hal yang saya pengen pisah nih sama pacar saya, tapi saya belum dapat alasan kenapa saya pisah gitu loh. Ternyata pada saat si dia ini masukkan di kehidupan kamu dengan mungkin rasa sayangnya dia dan rasa cintanya dia begitu besar sama kamu baru berasa oh ternyata gregetnya itu tuh, greget cintanya itu lebih kuat ke dia dibandingin ke pasangan kamu yang lama gitu kan. Ya pada akhirnya mungkin kamu tidak bisa menutupi apa yang kamu rasakan, sehingga pasangan kamu yang lama jadi tahu apa yang terjadi gitu loh ya, sehingga
pasangan kamu yang lama memutuskan untuk meninggalkan kamu. Nah dari situlah kamu yang memantapkan hati dan meyakinkan diri kamu, dan kamu berbicara sama dia, lo beneran sama gue udah diputusin pacar gue nih gara-gara ketahuan kita berdekat. Walaupun kalian belum walaupun kamu dan dia belum berpacaran, tapi si pasangan ini tahu dekat gitu loh. Nah dia meyakinkan kamu, gue serius kok, gue punya niat baik gitu. Dan di dalam niat baiknya dia ya memang aku lihat ya memang serius ya. Karena gini loh, karena si dia ini pernah punya pengalaman juga di sini, apa ya namanya, pengalamannya dia itu juga pernah bikin dia hampir trauma dengan percintaan karena dia pernah gagal gitu. Dan mungkin dalam proses gagal itulah dia tidak mau gagal lagi. Nah disinilah ada tulisannya pasrah menurut suatu permulaan baru sedang dimabuk cinta. Ya memang dia sayang sama kamu, dia menilai kamu juga anak baik gitu kan, yang pada akhirnya dia berjuang untuk kamu gitu. Makanya aku lihat banget di kartu aku nomor berapa nih ya, nomor 3 ini, ya dia memang niat baik ya gitu kan. Walaupun posisi kamu awalnya serba salah karena kamu ada orang lain gitu, maksudnya kamu ada pasangan gitu kan, tapi dia punya niat baik, kekeh lah ya untuk ngedeketin kamu. Karena dia juga melihat belum ada progres dari hubungan kamu dan pasangan kamu, ya pada akhirnya dia mencoba masuk. Ternyata itu pun sudah kamu raba gitu, karena kamu juga merasa saya pengen pisah sama pacar saya, tapi saya belum ada keputusan dan saya takut saya salah mengambil keputusan karena saya meninggalkan pasangan saya gitu loh. Ternyata setelah kehadirannya dia, kamu mencoba menetralkan hati kamu itu kuat dan menilai yang tulus yang mana, ternyata kamu menilai si pasangan yang baru, si sosok dia. Ya alhamdulillah sih aku lihat juga sosok dia itu memang baik ya, insya Allah. Dan dia ini juga bisa memberikan apa ya, perjalanan kehidupan cinta kamu yang luar biasa. Ibarat kata banyak hal-hal baru yang akan kamu dapati dari dia, banyak cerita-cerita baru yang akan kamu dapati dari dia. Jadi ya alhamdulillah hubungannya baik-baik saja. Dan semoga aja kalian berjodoh, dalam arti adalah dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan, ya semoga aja ada titik terang ke arah jodoh ya. Amin ya robbal alamin. Jadi nomor 3 intinya adalah seberapa besar rasa sayang dia dicinta. Alhamdulillah di sini cinta banget. Dan apakah dia tulus sama kamu, mencintai kamu? Insya Allah tulus. Walaupun ada rasa ketakutan, ada rasa trauma juga dari dianya, karena dia juga pernah dikhianatin sama mantannya dia dulu gitu teman-teman. Itu nomor 3. Dan sekarang nomor 4, sebentar ya, aku ambil dulu kartunya dan batunya. Wow. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, dengan tema kita hari ini, seberapa besar rasa sayangnya dia dan rasa cintanya dia sama kamu, dan apakah dia benar-benar tulus mencintaimu? Aku bilang tidak. Karena apa? Dalam perjalanannya, apa ya aku ngejelasinnya ya, sosoknya dia ini terlalu pasif ya di dalam hubungan kalian, terlalu lebih banyak diam dan terserah kamu aja deh, terserah kamu aja gitu loh. Ya pada akhirnya si sosok dia ini lebih konsentrasi untuk ke arah bekerja, dan si sosok dia ini juga lebih kayak apa ya namanya, lebih kayak udahlah aku jalanin aja yang ada nih gitu kan, jalanin aja sekarang seperti apa gitu loh. Dalam proses perjalanannya itu juga ternyata aku lihat dari gambar kartu aku tuh kamunya lelah gitu ya, kamunya lelah, kamu kayak, tapi kamu belum berani ngambil keputusan nih, ada apa sebenarnya, kok dia kayak kesannya mau menjalani tapi kok begini gitu, apakah ada sesuatu hal yang aneh gitu kan. Sebenarnya kamu udah feeling gitu, tapi kamu belum berani mengambil keputusan karena kamu belum punya bukti atau sesuatu hal yang meyakini kamu untuk meninggalkan dia gitu loh. Tapi memang aku lihat ya, sebenarnya sih kamu dan dia itu bisa serius gitu kan, tapi dalam perjalanannya aku lihatnya gini, dia baik ya, dia tuh baik, dia sayang sama kamu, tapi aku lihatnya untuk rasa cintanya dia masih 50-50, dan tulus apa enggaknya aku lihatnya masih 50-50. Tapi di balik perjalanannya itu ternyata aku baca dari dianya itu ya, seperti ada jatuhnya numpang hidup ya sama kamu. Mungkin artinya gini teman-teman, artinya numpang hidup itu bisa diartikan dengan posisi kita bicara pandemi saat ini ya. Dengan posisi pandemi saat ini mungkin dia berpikir adalah udahlah gue jalanin aja dulu. Kadang lumayan nih, namanya gue anak rantauan, anak perantau, kadang lumayan nih kalau misalnya dia
ke kosan gue bawain makanan karena gue work from home gitu kan. Walaupun kita jarang ketemu, tapi setidaknya lumayan nih, paling enggak hampir setiap hari gue bisa makan siang gratis gitu loh. Jadi ibarat kata gimana ya, ya kalau kita bilang jeleknya dia nungguin nasi bungkus gitu kan. Nah cuma maksudnya adalah jadi kayak jatuhnya kesannya numpang hidup gitu loh. Bahkan untuk orang tuanya dari kamu gitu itu udah welcome banget sama dia dan udah berharap ada jalan keseriusan ke depannya gitu kan. Karena orang tua kamu juga sudah banyak merencanakan nanti ya kak, kalau kamu nikah sama dia nanti rumah kontrakan mama sama papa yang nomor 1 sama nomor 2 kamu jebol aja tuh gitu. Jadi biarin aja kontrakan yang nomor 4, 5, 6, 7 dikontrakin, yang nomor 1, 2 kamu jebol aja itu buat rumah tempat tinggal kamu, nanti sertifikat sendiri misalnya kayak gitu. Itu orang tua kamu sudah mempersiapkan hal itu, sudah menceritakan juga, kamu juga sudah menceritakan sama dia gitu kan. Tapi ternyata ada udan di balik batu. Aku lihat dari kartu aku ini, habis mandi sepah dibuang. Jadi aku takutnya adalah si dia ini work from home karena mungkin kerjanya dia juga pas posisinya juga dinasnya misalnya kita bicaranya misalnya di Cirebon gitu kan. Padahal dia aslinya itu dinasnya suka pindah-pindah, jadi Cirebon itu tidak menetap gitu loh. Cuma ya karena dia posisi di Cirebon dan menjalani hubungan sama kamu, ya sehingga dia berpikir adalah sudahlah sambil jalanin aja, sambil menyelam minum air. Toh kalau nggak jodoh juga toh kalau jodoh ya ada jalannya, kalau nggak jodoh nggak ada, ya udah nggak ada jalannya gitu loh. Tapi ternyata di balik itu pada akhirnya dia seperti ada udan di balik batu. Lumayan juga nih safety uang gitu kan, safety pendapatan gue gitu kan. Lagi pula juga lumayan nih gue dapat makan dari keluarga pasangan gue atau dari pasangan gue sendiri gitu loh. Terus udah gitu kadang juga orang tuanya juga udah kalau mau keluar, kalau mau pergi pakai kendaraan yang ada di rumah aja, biar ibarat kata irit bensin gitu juga. Terus kalau pergi kadang gue dibayarin pacar gue, dibayarin kamu gitu lah. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak yang awalnya dia mungkin tidak berpikir sampai seperti itu, dan pada akhirnya dia berpikir kayak gitu karena dia ngerasa banyak kesempatan gitu loh. Dan kasihan kamunya juga karena kamu sama keluarga kamu itu menerima dia padanya dan tulus banget aku lihatnya. Dan ibarat kata orang tua kamu juga sudah mempersiapkan sesuatu halnya gitu loh. Cuma memang aku lihat sih untuk teman-teman yang pilih kartu nomor berapa nih, 4 ya. Ternyata aku takutnya tidak jodoh ya, karena ada unsur kesendirian dan ditambah juga apa ya, ibarat kata ya kedoknya dia kebaca juga gitu loh. Ya mungkin gini, ternyata setelah dia dinas di Cirebon ini dia harus pindah keluar kota. Nah dari pindah luar kota itulah dia udah mulai sengak gitu loh. Dia udah mulai kayak tidak menghargai kamu, udah mulai kayak cuek sama kamu, ngomongnya kasar, sampai kamu berpikir oh mungkin gue tahu nih gitu kan, dia di Cirebon ini jalanin sama gue bertahun-tahun. Ternyata ada unsurnya, yaitu unsur numpang hidup gitu loh. Walaupun numpang hidupnya tidak numpang hidup 100% ya, tapi ya lumayan lah work from home kayak gini yang istilah kasarnya dikasih makan enak gitu loh. Bahkan mungkin dikasih tempat tinggal yang mungkin keluarganya kamu itu punya banyak kontrakan atau banyak kos-kosan, udah pakai aja satu pintu nih buat kamu misal kayak gitu. Nah intinya tuh seperti itu aku lihat ya. Pada akhirnya mungkin kamu dan melihat sikapnya dia juga seperti itu sama kamu. Mungkin kalau zaman sekarang bisa dibilang toksik kali ya, tapi aku sih nggak nyebut toksik ya. Pokoknya intinya aku menyebutnya adalah ya si sosok dia ini adalah seperti udah di balik batu dan ada tulisannya habis mandi sepah dibuang gitu. Jadi ya jatuhnya kayak kamu ngejalanin sama dia, kamu memang sayang sama dia dan memang mungkin cinta walaupun masih 50-50, tapi ternyata di situ ada udang di balik batu. Jadi ya alhamdulillah sih yang aku lihat memang ada ke arah perpisahan. Walaupun bikin kamu dan keluarga kamu mungkin sedikit sakit hati dengan sikapnya dia, tapi ya mungkin ini memang sudah jalan yang terbaik sih kalau aku lihatnya. Jadi ya mungkin bahasa kasar aku jatuhnya dia seperti numpang hidup sama kamu. Itu teman-teman aku lihat di kartu aku nomor 4. Sudah aku bacain 1, 2, 3, dan 4. Semoga berkenan di hati teman-teman semua dan bisa memberikan sedikit solusi dan motivasi antisipasi buat teman-teman semua. Makasih banyak ya teman-teman ya, selalu support aku, nggak bosan-bosan juga nyalain loncengnya buat notifikasi Empit Tarot Channel ini sudah
upload gitu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah follow Instagram aku @empit_tarot. Terima kasih juga untuk teman-teman yang pernah konsultasi sama aku. Di sini juga aku sedikit menegaskan juga, konsultasi di aku itu ada syarat dan ketentuannya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.